Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Brr. Giggity puede vivir. Maldita sea, Giggity. A veces me pones furiosa. No puedo hablar contigo, Giggity, cuando te pones así. Me voy a ver los toros, Giggity, Giggity, Giggity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTuber Aceh. Dan hari ini kita akan mengulas sedikit tentang video ustazah. Saya nggak tahu apa nama ustazah apa namanya. Yang pasti nanti kita akan cari tahu di Google. Nah, beliau ada seorang ustazah Aceh yang lagi viral sekarang, melakukan pengajian dan viral online ya, khususnya terutama saya sering jumpa beliau di YouTube. Di di Facebook ya. Nah, kita akan melihat atau nanti kita akan memberi reaksi terhadap pengajian Ibu Ustazah itu, dan sedikit kita bandingkan dengan pengajian Ustadz Abdul Samad ya. Oke, baiklah. Nah, langsung saja, kita nggak usah banyak bacot lagi. Nanti saya tunggu komentarnya apa dan kasih saran untuk perbaikan atau bagaimana. Boleh dikritik, tidak apa-apa, dan saya terima dengan lapang dada. Oke, baiklah. Yang penting di subscribe atau di like atau di share, dan saya terima juga dengan lapang dada. Terima kasih. Kita langsung saja. Oke, check it out. Selain yan, nafkah batin. Urang ladam salah bud. Nafkah lain tok ada je ikutnya. Lain hana nafkah. Nyan kan nafkah batin. Bek salah-salah. Nyo payah tak terang betul. Kah? Berat pembahasan kali ya. Pembahasan luar biasa. Kita dengarkan kembali bagaimana penjelasannya lebih lanjut. Wataknya kena pegah je. Kenlah kewajiban nafkah batin yang wajib dipenuhi oleh suami. Wow, benarkah demikian? Wow, ini luar biasa pembahasannya ini. Ayo kita lihat ada sumbernya enggak nih, kalau bagaimana penjelasan ustazah ini, pendapat siapa? Ini harus dipertanyakan, pendapat siapa dan sumbernya dari mana. Pakan. Hana wajibnya. Seandainya si suami ini kita lihat ada ibu-ibu yang kritis ya, sedikit kritis apa beliau ini bisa mempertanyakan sumbernya dari mana atau enggak. Kita lihat. Menikah dengan kita yang oleh bayi mahar kepada kita yang putak dah. Ijak ke dia Malaya, mui tanyong 3 pi. Nah dosa suaminya hana. Ya luar biasa, menafkahin batin. Kemudian kalaupun enggak di watak itu hana masalah. Nyan besar. Wataknya kan lah kali lu pegah lah. Lah ada urang salah but. Kagak pegah wataknya nyan kenyan pakah batin. Napa wajib mengira nafkah lahir dan batin. Batin hana lain kebayang aju kena ni goyang. Kenya. Kena kebayang lain hana kebayang lain. Nafkah batin ke watak. Nafkah ke watak. Padahal kenyan. Kenyan mantang yang kira nafkah batin. Nyan salah sabo si. Termasuk kan salah sabo. Minyak hana kena bi hana salah. Hana dosa. Wow. Nyan berat pembahasan. Jadi dari kalau kita lihat kasus sehari-hari seperti itu, orang jadi banyak perselingkuhan yang terjadi. Salah satu terjadi karena suami tidak memperhatikan istri. Hal-hal demikian itu kan harus diperhatikan. Kalau menurut Islam dosa atau tidak, ada sumbernya atau enggak nih, kuat enggak sumbernya. Kita lihat ada enggak ustazah ini memberi sumber yang kuat terhadap pernyataan beliau ini. Ya, lain. Ya, Kak, nyolo. Hana tahu. Seandainya higoknya, mesti dah pegah. Yang cuma gepegah dalam sebuah pendapat, sidra suami leh menikah dengan perempuan yang pikir, perempuan yang perawan, ya, bahasa Arab pikir. Seandainya sidra suami leh menikah dengan perempuan yang pikir, nyo 3 bi mentang kaje. 3 mentang. Ya,
Kalau begitu caranya KB hikli kau dong. Tidak ada perhatian daripada suami, kemudian kasih sayang dan sebagainya, kan bagian dari nafkah batin yang harus diperhatikan. Ini ustazah ini harus mempertanggungjawabkan nanti sumbernya dari mana, kita lihat ke depan. Olehnya hanai bibile jut. Na dosai, hana dosa. Tiga tu. Hana dosa, tidak berdosa kalau tidak dinafkahin batin secara seksual. Kalau begini nyan, nafkah batinnya. Tapi maya kita tanya promo, hanjit handabi. Nyan sakai beda tanya. Mungkin dia begitu. Nah, kalau begitu ini udah masalah gender lagi nanti ini. Ini udah besar masalahnya, udah jadi masalah gender kalau dilihat oleh orang-orang yang non Islam. Itu akan jadi suatu bumerang bagi kita yang sekarang mereka salah satu mencari celahnya seperti hal-hal seperti ini. Mereka akan terus mencari celah untuk mengerdilkan Islam. Ini salah satu kekuatan mereka, maka ini benar-benar harus dipertimbangkan pernyataan ini, dan kita mau lihat ke depan ada nggak sumbernya. Kan home. Soal mungkin yan home. Yang jelas musik tanya ke suami wajib. Ayun sebentar. Ayun sebentar. Ayo nak sebentar. Seandainya ditanya ke suami hanjit tang. Tanya wajib tabi. Baiklah ke watak yang paling pegah. Baiklah ke watak hana tabi durhaka. Tapi mia suami hai bi ke tanya hana masalah. Nah tu. Banyak tak suami. Mengajar suami ke, mending je ke suami ke ya. Ya. Hai dah rupa. Ya, itu membuktikan bahwa perempuan itu juga punya nafsu loh, bukan suami aja. Jadi harus benar-benar ada keseimbangan, kayak ada keseimbangan di situ. Dan di dalam Islam juga menganjurkan kita harus saling, jangan ada superior di antara salah satu dari pasangan suami istri itu. Dan punya banyak cerita-cerita atau sejarah macam sejarah Nabi bagaimana dengan istrinya, itu banyak tentang itu. Saya kira banyak pendapat tentang itu. Mungkin sumber-sumbernya nanti akan saya perkuat dengan Ustadz Somad. Di situ nanti banyak kita apakan. Ya suami je rupa kita yo. Ya, apa hana wajib ya. Ya tu perumahan ke mami itu rupa. Berat ya tuh lagian. Ya. Hana wajib je kira. Maya tanya kepada suami wajib layan. Suami kepada tanya dah hana isi hana mutala. Ibu ni nak kayak kita tanya. Tapi Wak, kalau menurut lu pribadi, kalau nggak bisa dipahami secara utuh oleh masyarakat itu sayang, nanti pemahamannya salah. Jadi kalau misalkan ustazah itu bisa menjelaskan secara utuh, jauh lebih baik, jauh lebih bagus. Tapi saya belum dapat sumber dari pernyataan ustazah ini tadi, belum dapat penguatnya. Kalau bahasa istilah umumnya dalil lah, jadi dari syekh apa, kemudian hadiskah atau dari manakah, tapi belum ada pernyataan yang seperti itu yang memperkuat pernyataan beliau ini dengan memasukkan dalil atau seperti hal-hal seperti itu. Pernah fardu ain kepada istrinya yang nafkah batin. Nah suami haitem pernah rumah. Haitem pernah pun disebabkan sirapan rohani. Kan. Moya ada suami kewajiban ada ji pernah rumah dia. Ini kasus seperti ini banyak kalau kita lihat di kota-kota besar, kota metropolitan. Jadi ada dampak istilahnya dampak psikisnya di situ, dampak
banyak kemudaratannya istilahnya. Misalkan ada perselingkuhan nanti kan banyak kalau kita lihat di video-video itu banyak yang kayak kayak tante-tante kayak itu menyewa atau bagaimana. Salah hukum agama. Jadi banyak kemudaratan timbulnya seperti ini. Kita cari nama ustazah itu apa ya, saya nggak tahu nama pasti ustazah itu apa ya. Kita cari di sini aja, pengajian ustazah Aceh. Sebenarnya menurut kalian seperti apa sih komentar kalian setuju nggak kalau harus ada pendapat di situ, harus dimasukkan pendapat dalam pengajian untuk memperkuatkan pernyataan beliau ya, pendapatnya juga harus kuat, misalkan dalilnya juga harus kuat, jangan dari sembarangan orang, jangan dari sembarangan hadis-hadis yang dhaif atau bagaimana. Kalian setuju nggak dengan pernyataan saya seperti ini? Nah ini rupanya pengajian Tauhid Aceh Umi Wahyuni, rupanya ustazah itu namanya Umi Wahyuni. Nah saya baru tahu sekarang bahwa nama beliau itu Wahyuni, Ustazah Wahyuni. Saya sering jumpa di khutbah atau di ceramah-ceramah, misalkan tungku kita, tidak semua ya, sebagian itu mereka tidak memasukkan dalil tapi hanya mengatakan dalam satu riwayat atau disebutkan dalam sebuah kitab. Itu kitab apa, sumbernya apa, yang mengatakan itu siapa nggak jelas, nggak pasti, dan sering tuh saya jumpai di ceramah-ceramah atau di khutbah-khutbah. Tidak semua, sekali lagi saya katakan tidak semua, tapi sering saya jumpai yang mengatakan disebutkan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah kitab disebutkan, tapi kitab apa nggak dijelaskan, dalilnya itu dari mana nggak dijelaskan. Contohnya seperti ini. Yang cuma gepegah dalam sebuah pendapat sidra suami. Itu satu. Nih yang kedua. Ngehnya cikai prepre neo. Mengkeje gepegah di dalam kitab. Jeni. Nah, untuk lebih jelasnya saya lebih suka untuk membandingkan ya, untuk kita lihat apa perbedaan pendapat di sini, bagaimana penjelasan Ustadz Abdul Samad tentang menafkihi batin ini. Jadi kita lihat ada kontras nggak dengan pernyataan atau pengajian Ustazah Wahyuni tadi di sini. Kita lihat sekarang bagaimana pendapat Ustadz Abdul Samad. Ustadz, saya suka dengan beliau ini, wawasannya luar biasa banyak ya, pengetahuannya luar biasa banyak, dan saya suka khuruj 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Tentunya melalui musyawarah dengan istri dan anak. Berapa pengeluaran hari-hari untuk keperluan selama di rumah, untuk anak-anak, apakah saya... Nah, di sini tadi juga Ustazah Wahyu ini sempat menyebutkan kalau misalkan setelah nikah dengan wanita perawan kemudian dia langsung meninggalkan pergi atau bekerja di luar negeri seperti di Malaysia, itu nggak apa-apa. Dan sekarang ini kita dengar bagaimana penjelasan Ustadz Abdul Samad. Olim meninggalkan mereka, apakah itu nafkah batin Pak Ustadz? Ini pernyataannya sama. Nafkah batin itu seperti apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, itu dia, saya suka dengan pendapat beliau itu, dia memasukkan dalilnya ini kuat, dalil beliau ini kuat, bunyi dalilnya. Pergaulilah mereka dengan baik. Ini dia, pergaulilah mereka dengan baik. Nah, itu dia punya dalil kuat. Dalilnya apa? Sumbernya apa? Al-Quran. Kalau Al-Quran itu nggak ada yang boleh dibantah lagi, tidak ada yang bisa dibantah lagi. Itu udah benar-benar kuat dan itu ultimate banget. Gauli mereka dengan baik. Bil ma'ruf diambil dari kata urf. Dasar pengambilan hukum Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. Menurut tradisi di Kutacane,
di Sidikalang, bapak dari Sidikalang, yang cocoknya berapa nafkah 1 bulan? Tak bisa. Ini enggak hanya nafkah batin secara seksual ya, tapi secara dahir, ada uang, materi dan sebagainya. Standar Papua dibawa kemari, lain harganya. Berapa biasanya nafkah orang di Kutacani? Oh, biasanya 1 bulan 3 juta. Nah, kasih dia 3 juta. Ini tentang nafkah materi. Adapun Di nafkah itu bagian dari nafkah materi. Nah, bagaimana nafkah batin? Kalau menurut Ustaz Abdul Somad, kita lihat. nafkah batin, biologis, seksual, maka sudah diikat dalam ikatan sirat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya berturut-turut tanpa memberikan nafkah zahir dan batin, kemudian dia melapor, itu jangan lupa, dia mengadu ke hakim, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Wow, itu yang sangat luar biasa. Itu punya hak dari kaum perempuan ya. Kalau ustazah itu tadi kayaknya saya benar-benar geli. Maksudnya enggak ada pendapat yang kuat untuk mendukung pernyataan beliau. Tapi kalau beliau ini saya benar-benar 2 jempol. Itu mengikat laki-laki. Tapi kalau dia tidak senang, kalau istrinya ridho, suamimu pergi 4 bulan, 4 tahun pun nggak apa-apa. Itu dia alasannya. Tapi sesama ridho. Tapi kalau enggak di ustazah yang tadi, Ustazah Wayuni itu tadi enggak menyebutkan pernyataan-pernyataan seperti ini. Nah, itu bedanya. Ustaz, kata dia, ya ridho, dia ikhlas. Nafkah batin tidak menjamin rumah tangga akan adem ayem. Maaf. Cakap ini tak layak saya sebut, tapi mesti saya sebutkan. Kalaulah nafkah batin akan melanggengkan rumah tangga, maka PSK lebih langgeng, karena dia nafkah batin terus. Itu itu pernyataan beliau ini bahwa tidak semua nafkah batin itu bisa membuat suatu keluarga, suatu pasangan itu bisa langgeng. Maka yang menenangkan itu apa? Seorang istri melihat suaminya pulang, air wuduknya basah, melihat suaminya baca Quran, itulah yang menenangkan. Makanya doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina Saya suka kalau beliau itu setelah memberi pernyataan selalu diikuti dengan dalil, selalu diikuti dengan sumber. Rota'ayun, yang sejuk dipandang mata. Adinda sehat, anak-anak kita sehat. Ada semacam kasih sayang di situ, menunjukkan kasih sayang dan sebagainya. Itu adalah melengkapi satu sama lain. Hal-hal yang seperti itu sangat dibutuhkan, saya kira. Nah, mungkin itu aja reaksi video kita, dan pastikan di channel kita ini, channel YouTuber Aceh ini, kita akan banyak membahas tentang video-video reaksi lainnya. Nanti pastikan di subscribe dan di like, di share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.